Audio Jungle. Apa kabar pemirsa Presiden TV? Kembali lagi bersama saya Eva Puspitasari di Presiden News Siang. Kita awali berita selengkapnya. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan pekan ini diyakini akan merangkak naik pasca Janet Yellen beserta kawan-kawan dari Federal Open Market Committee memutuskan menahan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Stand 4.634 hingga 4.662 dalam perdagangan hari ini. Indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini diyakini bakal merangkak naik pasca Janet Yellen dan kawan-kawannya dari Federal Open Market Committee memutuskan menahan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve tadi malam. Dikutip dari laman The Fed, hasil voting yang dilakukan FOMC menunjukkan mayoritas anggota komite sepakat menahan suku bunga di kisaran angka 0 sampai 0,25%. Tercatat hanya anggota komite Jeffrey Laker yang memiliki untuk menaiki suku bunga The Fed sebanyak 25 basis poin dalam pertemuan tadi malam. Namun seperti biasanya Yellen kembali membuat pelaku pasar tidak nyaman dengan menyatakan bahwa peluang untuk menaiki suku bunga bisa jadi dilakukan dalam pertemuan komite selanjutnya yang dijadwalkan dilakukan pada 18 November 2015. Menanggapi keputusan The Fed yang menahan suku bunga tadi malam, Head of Research and Hedge Coordinator Securities Indonesia Reza Priyambada memperkirakan IHSG akan berada pada rentang support 4.570 hingga 4.589 dan resistance 4.634 hingga 4.662 dalam perdagangan hari ini. Indeks sempat ditutup terkoreksi signifikasi pada perdagangan kemarin dengan turun sebesar 65 poin atau 1,4% ke level 4.608 setelah bergerak di antara 4.944 hingga 4.657. Pertamina pastikan tetap beli LNG dari Amerika Serikat tahun 2019. PT Pertamina memastikan pembelian gas alam cair sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Nilai kontrak pembelian LNG akan ditaksir mencapai 13 miliar US dollar. Pertamina juga sebelumnya berminat membeli gas dari Mosaic Zombie di tahun 2020. PT Pertamina memastikan pembelian gas alam cair atau LNG sebanyak 1,5 juta ton per tahun dari anak usaha Saini Energy Inc. Corpus Christi Liquefaction LLC pada 2019 nilai kontrak pembelian LNG tersebut ditaksir mencapai 13 miliar US dollar. Wiyanda Pusponegoro, Vice President for Corporate Communication mengatakan pembelian gas ini akan berlangsung selama 20 tahun sejak 2009. Vice President for Corporate Communication mengatakan pembelian gas ini akan berlangsung selama 20 tahun sejak 2019 sesuai dengan kontrak yang telah ditekan manajemen pada 2013 silam. Menurutnya Pertamina tak dapat memajukan rencana pengiriman kargo meski harga jual minyak mentah dan gas bumi saat ini sedang murah. Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, nilai kontrak pembelian LNG dari Amerika Serikat ditaksir mencapai kisaran 13 miliar. Wiyanda menyangkal bahwa nilai kontrak tersebut kemahalan seperti yang disangkal sejumlah pihak. Kontrak pembelian gas bumi dari Xenia sebanyak 740.000 per ton per tahun ditekan pertama kali pada 4 Desember 2015. Pembelian LNG dari Amerika Serikat akan mengacu pada indeks harga bulanan Henry Hub, belum ditambah komponen tetap dan biaya pengiriman. Setelah dihitung ulang, kontrak pembelian gas tersebut direvisi pada 1 Juli 2014 menjadi 1,5 juta ton per tahun. Selain dari Xenia, Pertamina sebelumnya juga berminat membeli gas dari Mozambik pada 2020.
Pemerintah siapkan pancingan bagi investor energi terbarukan. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkomitmen akan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat emisi karbon dioksida yang dihasilkan dari minyak dan gas bumi. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM berkomitmen akan mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Selain untuk meningkatkan komposisi pemanfaatan EBT, hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat emisi karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dalam minyak dan gas bumi. Tak kalah sumber energi tersebut digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik. Untuk memuluskan rencana tersebut, pemerintah menyatakan akan memberikan skema investasi yang menarik bagi investor yang berminat mengembangkan pembangkitan EBT. Ronggo mengungkapkan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pemanfaatan EBT dimasukkan untuk meningkatkan komposisi pembangkitan listrik dari air, panas bumi, dan energi terbarukan lainnya, yang saat ini baru mencapai 11% dari total pembangkit yang ada di Indonesia. Seiring dengan rencana memenuhi target energi mix, Ronggo mengatakan pemerintah akan memberikan ruang bagi badan usaha ketenaga listrikan berskala kecil dan menengah untuk berpartisipasi lebih luas dalam pembangunan listrik berbasis EBT. Untuk itu, pemerintah akan terus memperbaharui penetapan tarif pembelian listrik atau feed-in tarif yang progresif. Menanggapi hal itu, Ketua Umum Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia Iwan Supangkat menegaskan, selaku mitra pemerintah, mereka siap mendukung dan memberikan masukan berarti, khususnya dalam mengembangkan pembangkit listrik dari EBT. Sedangkan pembangkit listrik berbasis bioenergi, tenaga surya, angin, arus laut, dan lain-lainnya jika ditotal sebesar 216 MW. BKPM nilai revisi Undang-Undang Perseroan telah dapat dibahas pada 2015. Badan Koordinasi Penanaman Modal berharap revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas telah dapat dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun depan dan akan selesai pada pertengahan tahun 2016. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM berharap revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dapat dibahas Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun depan dan selesai pada pertengahan tahun 2016 mendatang. Direktur Bidang Diregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengatakan, revisi yang paling utama adalah penggantian jumlah ketentuan modal disetor. Pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa perusahaan perlu menyetor modal dari paling dasar sedikit 25% dari modal dengan angka modal minimal 50 juta. Saat ini peringkat indeks kemudahan berusaha Indonesia ada di posisi 109 atau lebih tinggi 5 peringkat dari posisi tahun sebelumnya di angka 114. Selain mengatur soal ketentuan modal minimal, revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas juga akan membahas mengenai peraturan izin kerja Dewan Direksi, Komisaris, dan pemimpin perusahaan dan juga penciptaan payung hukum atas kegiatan penerbitan izin PT secara online dari notaris kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pergerakan saham SIAP anomali BI awasi sekuritas. Otoritas Pasar Modal memantau ketat anomali pergerakan saham PT Sekawan Intri Pratama Tbk dan memeriksa 3 sekuritas terkait indikasi gagal bayar saham emiten tambang batubara di pasar negosiasi. Otoritas Pasar Modal memantau ketat anomali pergerakan harga saham PT Sekawan Intri Pratama Tbk dan memeriksa 3 sekuritas terkait indikasi gagal bayar saham emiten tambang batubara di pasar negosiasi. Pergerakan saham emiten yang beralih fokus bisnis dari usaha popok ini tampak anomali dalam 4 hari terakhir atau sejak Jumat lalu. Hingga jeda siang perdagangan hari ini, saham SIAP tercatat anjlok 9,47% ke level 153 per lembar dari posisi penutupan kemarin 169 per lembar saham.
Direktur Transaksi dan Kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia Hamdi Hasyarbaini mengaku otoritas bursa masih mengawasi pergerakan harga saham SIAP. Namun BEI belum berencana memasukkan saham SIAP dalam daftar kategori pergerakan tidak biasa karena anomali yang tercatat pada pekan ini baru 2 hari terakhir. Hamdi enggan mengungkapkan nama-nama sekuritas yang terindikasi gagal melakukan pembayaran. Hamdi menegaskan BEI akan segera mempertemukan para sekuritas tersebut guna memfasilitasi pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan perkara. Berdasarkan data perdagangan saham BIE untuk pasar reguler maupun negosiasi, Dana Reksa Sekuritas sejak awal September mencetak perdagangan terbesar saham SIAP dengan nilai beli mencapai 2,21 triliun dan nilai jual 2,24 triliun. Terbesar kedua adalah Reliance Securities dengan nilai beli transaksi saham SIAP dalam 2 bulan terakhir sebesar 2,12 dan nilai jual 2,02 triliun. Baik pemirsa, demikian sudah perjumpaan kita di Presiden News siang kali ini. Dan Anda dapat menyaksikan seluruh rangkaian berita kami di www.presidentv.asia. Dan jika Anda memiliki informasi menarik, kirim ke alamat email kami di redaksi.presidentv@gmail.com. Saya Eva Puspitasari, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.